Armani? Pas ya? Kalau begitu kita kasih kesempatan kepada Pak Bambang. Silakan Pak Bambang. Baik, terima kasih. Kalau udah diberi tidak boleh ditolak. Ya kan? Apapun Kesempatan yang kita sampaikan ya, benar atau salah itu satu penilaian kita masing-masing. Baik, silakan Pak. Jadi yang disebut dengan Tuhan telah menjadikan manusia gambar serupa dengan Allah dan berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi dan segala isinya, serta ditambah ayat ke-28 bahwa beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan takluklah. Itu semua dan berkuasalah atas ikan dan ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Jadi dalam refleksi kita bahwa Tuhan sudah cukup baik memberi kekuasaan pada kita untuk menguasai bumi dan sekitarnya. Namun seringkali kita sebagai manusia tidak begitu arif dan bijaksana. Bahkan manusia itu seringkali dengan kesombongan hidupnya atas dasar segala ingin memiliki hal itu dikuasai oleh diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Itu salah satunya seperti apa yang disampaikan tadi, adalah Tuhan sudah menciptakan pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, bahkan ikan-ikan, di burung-burung di udara. Kita tidak pernah senang lihat burung-burung di udara, kita tembak, akhirnya sedikit demi sedikit punah. Begitu juga ikan, kita tuba, begitu juga ikan kita kasih oli di air, ikannya mati. Jadi di anak cucu kita akhirnya tidak bisa merasakan apa yang pernah kita rasakan, apa yang pernah kita lihat. Seperti contohnya kita tadi ingin menikmati ikan di hadapan kita, di sungai-sungai kita. Di anak cucu kita tidak akan pernah lagi merasakan sesuatu yang lebih baik yang Tuhan berikan, karena kita lupa apa yang Tuhan berikan itu kita ingin merasakan satu kali. Nah, itulah tadi sifat manusia, sombong dan ego. Dalam kesempatan ini hendaknya kita sebagai manusia bersama-sama merefleksikan diri kembali bahwa ciptaan Tuhan itu semuanya indah, semuanya baik buat kita. Namun jauhkanlah kesombongan, keegoan, jauhkanlah dari sifat-sifat iri dan dengki, baik terhadap tumbuhan, ciptaan Tuhan maupun manusia sekitarnya, karena sesuatu ini kan bergilir, akan terus dinikmati ketika manusia itu selalu ada di muka bumi ini. Kalaulah kita hanya menikmati satu kali, maka kehidupan itu akan semuanya habis. Maka kenapa sering ada namanya tsunami, sering adanya banjir rob, sering adanya tiba-tiba hujan begitu lebat? Karena kita lupa hutan yang begitu besar yang Tuhan berikan, begitu luas, gunung-gunung yang begitu indah, hijau, tak tebang, dengan kepentingan hidup manusia hanya sesaat. Contohnya ingin kaya cepat, menguasai bumi, menguasai air, semuanya mau dikuasai dengan secepatnya tanpa memikirkan anak cucu kita. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya sekarang kita makan, semua makan zat-zat kimia yang menyebabkan semua tanaman, semua ikan, semua lauk yang kita makan sudah mengandung zat kimia. Apa yang terjadi? Kita sudah ditimpa dengan berbagai penyakit dan mara bahaya, termasuk kemarin kita alami virus corona yang sudah begitu jauh, yang selama abad demi abad itu jarang kita alami. Paling pun dulu sampar-sampar biasa, tapi sekarang dah sampar dunia. Kenapa? Inilah perperangan manusia terhadap alam kita. Manusia sudah tidak lagi menghargai
ciptaan Tuhan. Manusia tidak lagi mencintai manusia yang lain, tapi dia ingin dialah yang berkuasa sehingga muka bumi jadi punah, jadi rusak. Udara-udara jadi kotor dan lingkungan-lingkungan kita tidak akan sehat lagi. Contoh salah satu, kita tidak menghargai lingkungan. Kita sombong, kita buang sampah di sekeliling kita. Terjadi banjir, sampah menumpuk di sekitar sana sini. Air tidak bisa berhanyut dengan baik. Kemudian ketika surut, sampah kita akan pungut kembali. Ini salah satu egonya manusia. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara sekalian, semoga di antara kita ini akan lebih meyakinkan apa yang Tuhan berikan kepada kita semua adalah sifatnya adalah diberantaikan kepada kita dan diteruskan kepada anak cucu kita. Oleh karena itu, semuanya kita mudah-mudahan sadar akan semua yang kita alami saat ini, apa yang kita lihat saat ini, semoga menjadi refleksi kita di masa akan datang. Demikian refleksi saya terhadap keadaan daripada bunyi kita cuci yang kita bacakan bersama-sama pada malam hari ini. Semoga semuanya bermanfaat bagi kehidupan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang, luar biasa refleksinya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita punya refleksi terdalam dalam hidup ini. Pada pertemuan ketiga ini kita dihadapkan pada situasi yang pelik. Yang dulu kita hanya pakai kipas angin sudah cukup, bahkan dulu tidak perlu pakai kipas angin. Saya ingat di rumah saya dulu kalau udah panas, tinggal berlampar saja tidur siang-siang di kaki lima yang besar yang dibuat bapak saya itu. Karena kiri kanan pohon. Malam-malam paling kalau memang agak gerah, pasang anti nyamuk, selesai kan. Bahkan paman saya, bibi saya waktu itu pernah ndak karena pulang malam, kaki lima ini luas kan, ya tidur di kaki lima. Kalau sekarang kan kaki lima kita kecil. Ya kan, minimalis katanya. Padahal dulu tuh maksud dibuat kaki lima besar, tujuannya itu kita bisa bersantai di situ, kita bisa tidur siang di situ. Kalau orang Betawi itu malah dikasih tempat tidur. Ya kan, orang Jawa malah justru di situ tempat mereka kumpul kan, karena ada balai-balai di situ kan. Malah enak di situ. Ruang keluarga, orang bisa melihat bahwa ada keakraban suasana. Tapi kan sekarang rumah-rumah sekarang rumah besar, jumlah yang tinggal situ sedikit, jumlah kecil, ya kan? Lucunya rumah kecil tapi orang yang tinggal di situ banyak, ya kan? Agak unik lah manusia nih. Manusia itu memang sesuatu yang unik. Waktu muda dia kerja banting tulang supaya tanpa memikirkan kesehatan. Sudah tua, ya ujung-ujung apa yang dia hasilkan, dia tidak menikmati apa yang dia nikmati waktu muda. Setelah tua, segala tabungannya itulah untuk membayar kesehatannya itu kan. Nah, itu memang aneh manusia tuh. Jadi dia mau banyak harta, banyak apa, tapi kalau tidak bahagia dan sukacita di muka bumi ini, dia akan menjadi sia-sia. Dalam bacaan tadi diceritakan bagaimana Tuhan menciptakan manusia dan menjadikan dia sebagai yang serupa dengan dia. Serupa dengan Tuhan kita ini. Maka kata Yesus, kalau kamu ingin melihat Bapa, lihatlah diriku, aku dan Bapa adalah satu. Masa selama ini kamu Filipus bersama aku, lalu kamu tak melihat Bapa? Ya kan? Aku dan Bapa adalah satu. Kalau kita melihat Tuhan Yesus, ya kita melihat Bapa. Kita melihat Roh Kudus, karena Roh Kudus tidak bisa dilihat. Roh Kudus itu adalah roh. Tapi yang bisa kita lihat adalah Yesus, firman yang menjadi manusia. Memang banyak orang tak percaya. Makanya, karena dia bilang, ya Allah tak bisa dilihat. Ya memang Allah tak bisa dilihat. Allah bertahta di surga. Tapi kalau mau masuk dalam kerajaan surga, harus melalui Yesus. Makanya, ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu adalah ya, sebutan bagi Tuhan Allah itu Yahweh, Elohim, Adonai. Nah, kita bisa menyebut Tuhan itu Bapa kan karena Kristus Yesus. Kalau orang Yahudi itu kan tidak bisa dia menyebut Bapa. Dia harus menyebutnya itu Yahweh, Elohim, Adonai. Kalau kita langsung karena orang Kristiani. Nah, sedangkan yang lain juga tidak bisa menyebut Tuhan itu langsung Bapa. Ya macam-macam lah sebutannya.
Ya. Nah, kita harus bersyukur dan bangga diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dirinya itu. Nah, bersyukur dan bangga, maka bangganya memuliakan Tuhan gitu. Bukan bangga atas diri kita, bangga atas ya ciptaan Tuhan Allah itu yang begitu luar biasa adalah diri kita. Ya, kita memiliki pikiran. Kalau tumbuhan itu kan hanya memiliki hak tumbuh saja, tumbuh. Nah, kalau hewan memiliki hak rasa ya. Ya kan? Coba kita kasih misalnya anjing itu makanan yang enggak mau dia makan. Bahkan ada makanan kucing ya kan. Pak Armadi ini kucing ini dikasih makanan kucing, kalau dikasih makanan biasa enggak mau makan ya. Ya kan? Saking dia memiliki rasa kan. Nah, kalau kita rasa makanan kucing itu kan malah lebih sedap katanya. Karena ada rasa-rasa lah kan. Karena itu udah pasti dicicipi manusia dulu kan. Nah, ya kayak keripik-keripiknya biskuit anjing, biskuit kucing ya. Itu ya. Kemudian untuk makanan peletnya ikan nila saya tuh kan, rupanya ya, maka ikan nila itu kalau makan pelet saya nanti ketika dia digoreng itu jadi asin. Jadi tidak perlu kita beli ikan asin, makasih aja pelet ikan nila kalau dia tidak ada tanahnya bawahnya. Saya udah beberapa tahun melihara, lalu tiba-tiba asin ya katanya. Ya karena peletnya itu memang rasanya asin kan. Makanannya pelet ya pasti asin. Makanya ikan nila itu kan butuh, kalau udah agak cukup besar harus di sungai untuk pembiakannya ya. Kemudian di bawahnya ya dikasih keramba gitu. Kalau masih kecil dia bisa lari. Nah, itu merupakan suatu hal yang luar biasa. Tuhan melakukan ini bertujuan agar dalam segala tindak tanduk kehidupannya manusia itu baik adanya. Jadi manusia itu baik adanya. Jadi kehendak Tuhan itu kita baik adanya. Makanya manusia itu ya diperintahkan untuk mencari yang sepadan. Lalu Allah membuat manusia itu tidur. Jadi yang membuat kita tidur, ya mungkin banyak yang bertanya. Dalam kitab Kejadian itu jelas, yang membuat manusia itu tidur adalah Tuhan Allah. Jadi kita bisa tidur itu Tuhan Allah, maka kita wajiblah minimal tanda salib lah. Saya minimal tanda salib lalu doa kemuliaan lah. Mau terbaring pun tidak apa-apa lah. Tuhan tahu kok gitu. Daripada kita tidak berdoa sama sekali, tiba-tiba langsung, ya kan? Rest in peace katanya kan? Dibangunkan sudah kaku. Tapi kalau sebelumnya kita udah berdoa, tanda salib minimal kan, doa kemuliaan, ya kita harus siap-siap lah, berjaga-jaga. Karena maut itu seperti pencuri, tidak tahu. Ya kan? Yang namanya hidup manusia itu kan hanya mengenal untung dan malang kan. Tapi bagi Kristus tuh, untung dan malang sudah dikalahkan oleh salib. Maka minimal tanda salib lah. Seberat apapun kita tanda salib. Kita tidak tahu, kita bisa bangun enggak. Nah, yang membangunkan kita Tuhan Yesus. Melalui perantaraan orang-orang, istri kita, anak kita kan. Melalui HP kita, melalui dulu ayam berkokok kan. Bunyi-bunyian, terang-terangan. Nah, jadi seperti itu. Kita bersyukur bisa tidur. Kalau kita tidak tidur, bahaya. Rupanya, coba kita di rumah sakit. Obat itu paling hanya untuk stimulasi, tapi kan disuruh tidur, berbaring di rumah sakit. Mau kelas VIP, semuanya dikasih tempat tidur kan? Tidur bagi kita di situ. Memang ada perawatan medis, ada barang-barang yang harus tapi kan intinya tidur gitu. Ya, saya ingat dulu seorang kawan saya tuh gara-gara udah habis operasi lalu jalan-jalan, lalu terpeleset jatuh, lalu meninggal. Bayangkanlah, saking menyepelekan, udah dibilang setelah operasi jangan bergerak Pak. Dia karena merasa operasi itu kan banyak lukanya, disuruh baring tak mampu. Jalan-jalan dia bawa infus ya, tak pleset lah meninggal. Itu tadi sebab akibat itu orang mau meninggal. Tapi itu sebagai pelajaran bahwa setelah apapun kegiatan kita mau minum obat kah, mau apa ya, berbaringlah, tidurlah kan beberapa saat. Makanya jangan heran misalnya kan, setelah berbaring itu kan kita segar kembali kan. Itulah Tuhan Allah yang mengobati kita. Tapi kita malah memaksakan kehendak, ya kan, tidak bisa. Dalam 24 jam itu minimal kita tidur, dan bahkan tidur yang berkualitas itu kan
ya sekitar angka 9 sampai 8 jam kan. Untuk anak-anak sampai 10 sampai 8 jam. Dan harus tidur siang. Maka di Jepang itu setelah makan siang, tidur siang. Tidak ada urusan di kerja. Bahkan di Cina juga, anak-anak tuh suruh tidur siang. Malaysia tidur siang. Kewajiban. Karena kurang tidur. Bahaya. Untuk apalah orang tidak tidur-tidur? Saya pernah ngerjakan yang namanya waktu dulu jadi kontraktor, buat penawaran. Tidak tidur-tidur, tidak efektif. Memang begini nih buat ini. Tidak tidur-tidur. Dari mulailah. Kok bisa kembali ke sore lah. Ya. Dan ada satu yang buat penawaran dulu itu, karena tidak tidur-tidur berapa hari, mati. Jangan loh menyepelekan itu. Tidurlah, ya kan? Karena kita akan tidur selamanya nanti pada waktunya. Nah, kita kan, Amin. ya pasti tidur, ya kan? Kita kan harus berjaga-jaga, bersiap-siap dan mempertanggungjawabkan. Makanya Tuhan Allah memberikan kesempatan kita untuk bertobat setiap saat. Nah itu. Apakah kita sudah hidup sesuai dengan yang diharapkan Tuhan? Masih jauh kita. Ya, saya selalu ingat semangat yang disemboyankan Pastor Pio. Sampai mati pun kalian Tuhan tidak layak di hadapan Tuhan. Kita tuh tak layak di hadapan Tuhan. Ya kan? Kalau diminta jadi ketua lingkungan, ambillah. Oh, saya tidak bisa ini, tidak bisa ini. Pasti ada nanti kekurangan kita. Tuhan akan menutupi kekurangan kita itu dengan membawa orang-orang. Saya dulu sampai bertanya kan, apakah saya sudah layak menjadi prodiakon? Tetapi ya saya kembali, kalau itu memang kehendak Tuhan, fiat voluntas Tuhan kan begitu. Itu juga apapun yang terjadi dengan kita, ya kan? Sudah cukup layakkah kita misalnya ini itu? Ya kita tidak ada yang sempurna. Makanya ketika ada orang berani tampil di gereja, ada kekeliruan. Sebenarnya kekeliruan itu adalah refleksi juga bagi kita bahwa segala sesuatu itu ya pasti tidak ada yang sempurna. Yang menyempurnakan adalah Tuhan Yesus Kristus, ya kan? Kadang juga kita biasa imam yang udah biasa misa tuh bisa lupa juga kan? Nah, bisa lupa juga dia. Karena apa? Manusia tuh ada kelupaan, kehilapan. Tapi kalau lupanya berulang-ulang kali sih udah susah lah, ya kan? Kayak di WA group tuh kan kalau misalnya enggak hadir itu, kalau kebiasaan saya kalau enggak bisa hadir, kalau udah diundang saya pasti beritahu supaya bukan untuk kita ini eksis, bukan, ya kan, tujuannya adalah memberitahu bahwa kita harus bersyukur, ya, memuliakan Tuhan, dan ada undangan itu juga kita harus memberitahu bahwa kita tidak dapat hadir karena mungkin ada keluarga yang sakit. Berarti kita doakan kan begitu, pulang kampung, ya kan? Atau misalnya mengapa tidak hadir, ya kan? Oh, karena misalnya ada undangan di tempat lain, kan enak begitu. Enggak, itu kita tidak boleh kasih tahu nih, ya, siapa bilang kan? Yang namanya sekarang tuh kan orang dengan kita bukan mau kepo gitu, karena kita kan satu warga lingkungan kan, kalau diundang kan. Kan kalau misalnya 62 kakak diundang tuh semua memberitahu kan enak. Kita tahu keadaannya. Oh, kecapean. Kan kita harap maklum. Ya. Oh, pulang kerja udah sampai jam 9 malam. Oh, ya udah. Kita doakan supaya pekerjaannya berhasil, sukses, dan itu kan berkat yang kita minta dari Tuhan, karena kita adalah berkat. Tidak ada istilah terlambat dalam hidup ini jika kita mempunyai kemauan untuk menjadi baik, maju, dan berkembang. Tidak ada istilah terlambat. Setiap Rabu itu saya memberikan bimbingan penyuluhan untuk orang-orang di hutan. Memang saya rindu juga membawa warga lingkungan Rupinus untuk pergi ke sana kan begitu. Ya, tetapi ya kesempatan itu tidak ada untuk umat Rupinus ya. Baru Kombakat kemarin saya bawa ke sana. Beberapa waktu yang lalu, setahun 2 tahun lalu tuh penghuni Rutan Pontianak itu pernah hampir 80% orang Bengkayang. Yang saya kenal semua kawan-kawan juga, ada juga saudara dan sebagainya. Sekarang sudah berkurang, ya puji Tuhan lah. Tapi mungkin ada saudara-saudara kita, saya tanya itu saudara sepupunya, itu kawannya dan sebagainya.
Bukan penjahat yang masuk penjara sekarang. Salah tanda tangan dia bisa masuk penjara. Ya kan? Tetapi maksud kita jangan sampai udah masuk penjara lalu tambah jahat. Penjara itu kan sebenarnya, atau rumah tahanan namanya, atau lapas itu kan Pembinaan. untuk pertobatan kita. Ya kan, Tuhan Allah ingin kita bertobat gitu. Makanya bimbingan rohaninya setiap hari tuh di situ. Nah itu. Nah makanya kita juga sebagai warga lingkungan juga harus ya menjadi baik, maju dan berkembang baik. Bukan malah mundur. Ada slogan diam dan mundur itu adalah pengkhianatan bagi gereja dan negara. Lalu diam ya di rumah. Ya kan, udahlah, enggak mau lagi. Apa? Sibuk ya, memang sibuk. Waktu kita 24 jam. Duit bisa beda-beda, harta bisa beda-beda, tapi waktu ini berikan Tuhan tuh 24 jam. Ya kita ini sama. Mau yang bekerja dan tidak bekerja pun 24 jam juga. Ya kan? Tetapi dari kesibukan itu kita bisa memanage itu gitu. Namanya sibuk pasti. Kalau enggak sibuk ya bukan hidup namanya kan. Saya ikut. Jangan sampai di lingkungan tuh kita enggak dikenal gitu, Pak. Tiba-tiba di paroki lain terkenal ya. Di kuskupan, wih, hebat. Di kategorial hebat. Di lingkungan, kok enggak dikenal gitu kan. Minimal di lingkungan lah dikenal gitu. Ya kalau di paroki mungkin ya enggak perlu ya, tapi di lingkungan lah. Lingkungan sampai tidak dikenal kan. Nah ini agak merepotkan kita nantinya. Dan sering beberapa kali terjadi. Ya. Maka semoga pertemuan ini dapat menguatkan kita untuk maju berjuang dan mau berjuang hidup seturut kehendak Dia. Ada slogan goes on fighting. Memang enggak ada sih istilah kayak gitu. Tapi berjuang terus-menerus. Berjuang. Ya, kita semua tahu perjuangan kita. Kita ini kan berjuang untuk bekerja tuh untuk generasi yang akan datang, dan generasi yang akan datang tuh lebih baik, lebih maju dan lebih berkembang daripada kita. Kalau lalu mundur sih untuk apa juga? Ya kita minimal tamat SMA, anak kita minimal tamat SMA, ya kan? Atau lebih maju lagi lah S1 kan begitu kan? Jangan lalu mohon maaf misalnya bapaknya S1 lalu anaknya lalu SD, SMP, ya kan? Kan lucu gitu Pak. Kita udah hidup di kota ini kan ya akses pendidikan banyak. Di belakang dia ada SMP koperasi, ada SMA koperasi. Ngapain susah-susah kalau memang enggak mau ongkos kan? Enggak bisa masuk negeri masih ada SMP SMA koperasi di situ. Ya. Saya ingat dulu ada keponakan kami itu sampai 2 kali dia harus mengulang kan paket, lalu ngulang lagi dapat ijazah. Ya kan? Ya paket C, tapi dia enggak mau ngulang lagi dia di koperasi itu. Ya itulah perjuangan. Jadi aneh gitu, tiba-tiba berhenti SMP, padahal ada SMP koperasi, ada SMA koperasi. Kalau di negeri ditolak kan. Sekarang ijazah formil itu penting. Tamat apa? SMA sederajat kan. Nah, kalau enggak ada tamatan itu kan sulit. Kita minimal lah misalnya mau ngelamar bidang-bidang tertentu ya. Nah, kalau punya kemampuan dekat nih ada Universitas UPB jalan kaki kan, enggak pakai ongkos. Ya kan? Bahkan ada program untuk bantuan orang-orang yang tidak mampu sebenarnya. Waktu itu Pak Tadius minta 100 orang. Dah minimal lah kita dapat 15. Enggak ada. Kaya semua kayak orang kita nih. Ada yang diseleksi pakai motor pula. Motornya bagus pula. Fiction. Dilihat. Katanya miskin. Tapi fiction. Katanya miskin. Motornya misalnya NMAX. Kalau motornya misalnya Supra yang udah tahun 90-an tuh ya wajar lah kan. Itu pakai sepeda. Jadi kita ini kan coba nengok BLT tuh. Hah? Pakai motor semua pergi. Nah, ya kan? Sampai pakai mobil. Pakai keromas. Terkadang enggak sesuai. Coba gaya pengemis dulu ya di Sungai Jawi itu. Hebatnya, rumah tingkat 2. Kaya. Tapi dia ngemis.
tiap hari dapat 1 karung. Akhirnya diikuti Pak RT kami, bekelahi situ dia. Pak kau nipu katanya. 1 karung, bayangkan 1 karung tuh. Orang kasih secanting. Pak, kasihan Pak, ndak makan. Nah, 1 dapat sekarung. Nah, dulu kan pakai pakai beras. Sekarang sih ndak tren. Coba kalau ada pengemis model gitu, udah lah Pak, jangan pakai duit Pak, pakai secanting. Ya kan lumayan. 60 warga Rayupines kasih secanting, mana ndak setengah karung. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih ini kadang lucu gitu Pak. Nah, terkadang akses itu hanya bisa dicapai oleh orang yang mampu. Yang tidak mampu itu bukan tidak mau. Mungkin dia tidak punya akses. Nah, itulah ketidakmampuan kita. Nah, maka marilah kita menjadi citra atau gambarnya agar kita dapat menjadi berkat bagi sesama dan lingkungan alam sekitar kita. Jadi mari kita minimal lah. Sekarang tuh yang lagi mahal tuh rawit katanya. Kalau udah dekat-dekat bulan Ramadan nih katanya, ayolah nanam rawit itu katanya kan di pot. Ini nanam bunga aja. Ujung-ujung dicuri orang. Kalau nanam rawit diambil enggak apalah. Ya kalau misalnya 10 pot rawit itu, ya ada beberapa kelurahan kalau di daerah Jawa sana sampai swasembada rawit katanya. Dia hanya di rumah-rumah. Satu rumah itu targetnya 10 pot. Ya kan? Tumbuh dia kan? Panen. Lalu panen itu ya diambil pengumpul. Ya tetap ditimbang, dapat 1 kilo ya kan, lumayan untuk bumbu kan. Ada yang setengah kilo. Bayangkan kalau 60 rumah dapat 60 kilo. Jual ke pasar, rawitnya sekarang melonjak harganya. 600. Karena rawit itu sesuatu yang menjadi komoditi yang stabil. Kalau sawit sekilo hanya 3.000. Kalau rawit sekilo bisa. Kalau harga melonjak 100, 110. 100 lebih. Nah, musim-musim. padahal itulah perkebunan yang intensif yang dilakukan di beberapa kelurahan dan desa di daerah Jawa, bahkan di daerah Sumatera. Nah dulu saya ingat dulu Pak D itu kawan bapak saya di Sikawang, dia nanam bunga kol. Bunga kol itu tuh hanya bisa tuh di Jawa, tapi dia bisa budidaya bunga kol itu di rumah. Jadi dia tuh gajinya disimpan di tabungan. Dia bunga kol tuh mahal. Karena kalau tidak ada bunga kol, kalau kita masak capcay itu tidak enak. Rupa bunga kol tuh mahal. Jadi dia pakai sistem pot. Jadi di rumah tuh dia tidak nanam bunga kol. Bunga juga kan, bunga kol tapi bisa dimakan gitu. Nah, kayak paprika gitu kan. Itu kan agak sulit kalau tidak telaten. Ya memang terkadang kita lupa bahwa kita hanya mau beli tanpa ada menghasilkan. Atau misalnya kita biji nanam sawi di pot ya misalnya kan. Mencoba saja kan berapalah ya 6.000 kan. Cuman terkadang kita pikir kan, siapa sih yang menumbuhkan? Tuhan Allah. Mana bah kita bisa menumbuhkan barang itu tiba-tiba tumbuh. Jangan kan jauh ke Cambah. Kawan istri saya tuh sampai kesulitan cari pasokan kecambah. Ya kan? Kecambah itu sesuatu yang laku keras katanya. Ya. Repot orang carinya. Lalu cendawan juga ya. Padahal dia banyak, ini kawan saya waktu itu sampai panen lumayan dia bilang. Cuman itulah tadi, kalau udah tidak telaten, susah. Dan macam-macam pakan-pakan ternak, misalnya kayak ulat Inggris ya. Sampai berhenti kawan saya itu kerja, harus ya ternak ulat Inggris untuk makanan-makanan hewan-hewan mahal katanya. Ikan-ikan. Nah, banyak sesuatu yang bisa kita hasilkan bersama kalau kita mau komunikasi gitu Pak. Misalnya ibu-ibu di sini ya kan, ayolah kita nanam rawit kan begitu misalnya. 10 pot atau 5 pot tumbuh, dipanen, ya kan, dijual, ya kan. Nanti uangnya bisa masuk ke ya 10% yang masuk ke kas lingkungan kan begitu. Kan kita belum ada nih kebun Santo Rupinus misalnya. Kalau kita punya lahan sedikit lah kan. Ya kan bisa jadi gitu. Ya. Jadi titip gitu Pak.
Ya modalnya tidak besar, dari pot atau dari kaleng bekas cat, ya kan? Titip di rumah Bu Sumi 5 ya. Nah, nanti Bu Sumi yang nyemprot-nyemprotnya. Ya subsidi silang kan? Udah ada tumbuh gitu disemai kan? Kalau nyemainya lama begitu kan? Saya pernah ingat nanam itu. Saya pikir tidak tumbuh, cuman tidak berbuah dia. Rawit itu sudah dimasak, ya kan? Bijinya. Saya coba-coba, tumbuh dia. Cuman memang kalau udah dimasak di air panas tuh, dia hanya tumbuh, tidak bisa berbuah. Saya pikir tidak berbuah, karena kan dia kan tidak mati kan. Saya coba-coba tuh, bagus dia tumbuh, cuman tidak bisa berbuah. Oh, berarti memang rawit yang harus yang tidak dimasak. Saya pikir tuh tidak tumbuh dia. Tapi hanya tidak bisa panen buahnya karena udah mungkin mati karena dimasak. Ya rupanya biji-biji itu memang harus disimpan. Nah, misalnya anggur itu saya heran bisa tumbuh, padahal itu ya saya dengar di radio itu bagaimana cara menumbuhkan anggur. Mudah sebenarnya katanya. Simple katanya kalau daerah lembab kita nih. Cuman karena kita tuh tak telaten katanya. Ini mau diajarkan ya oleh, kebetulan dia dari bapak itu dari Flores kan. Padahal panas kan daerah sana kan. Dia mau ngajarkan tuh caranya. Bahkan mereka tuh sampai berapa ya? 1 tahun katanya bisa, katanya sih di radio itu 2 ton, 3 ton. Ya. Anggur asli dari Indonesia. Cuman terkadang kita mau enggak terjun di situ. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, memang kita udah stimulasi, Uskupan juga stimulan ya agar kita bisa menghasilkan. Ya kita rindu nanti misalnya Rufinus ikonnya cabai rawit, Franciscus ikonnya kangkung, ya bisa subsidi silang, ya kan? Fidelis labu, apa namanya yang mudah tuh, oyong ya, yang ya oyong itu dulu mama saya tanam sampai ke atap, memang tuh rusak lah tuh kena oyong, tapi tak termakan oyong tuh. Oyong kalau udah dia kering bisa jadi sabut, ya kan? Bagus dia. Lapang. Tapi kalau dia dimakan sampai bosan saya makan oyong dulu. Mana saking banyaknya kalau udah naik tuh. Gambas. Ya kan? Ya. Gambas labu kan. Waktu itu panen labu di Stella Maris. Akhirnya kami beli labunya. Ya lumayan dapat. Bahkan sampai katanya masuk kas paroki itu mau 2 jutaan. Kami beli. Ya kan? Karena sayur mayur begitu tuh kan penting. Nah, itulah yang perlu kita budidaya sehingga kita bisa memaksimalkan itu. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyampaikan doa umat kita. Seperti biasa doa umat yang ganjil, kaum ibu atau perempuan, dan doa umat yang genap, kaum lelaki atau kaum bapak. Ya Bapa yang Maha Kasih, Engkau menghendaki agar kami tidak meninggalkan Engkau. Engkau ingin agar kami erat bersatu dengan Engkau sehingga kami dapat selalu menjadi gambar atau tanda kehadiran-Mu di antara sesama dunia dan lingkungan sekitar kami. Dengarkanlah permohonan-permohonan kami ini. Silakan. Ya Bapa, semoga para pemimpin agama dapat memberikan pencerahan iman kepada para penganutnya agar semakin matang dan dewasa dalam menghayati imannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan, untuk para pemimpin di negara kami. Ya Bapa, semoga para pemimpin di negara kami selalu peka akan kebutuhan jasmani dan rohani seluruh warganya dan dapat memberi teladan hidup yang sesuai dengan citra-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para penentu kebijakan publik, ya Bapa, bantulah dengan rahmat-Mu para penentu kebijakan publik agar kebijakan yang dihasilkan dapat melindungi masyarakat dari ancaman ekologis dan gaya hidup yang berlebihan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan, bagi masyarakat pada umumnya. Ya Bapa,
Curahkanlah selalu roh-Mu ke dalam hati dan pikiran masyarakat, agar mereka selalu bijak dan kritis dalam menghadapi dan menilai perkembangan zaman ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi karya kerasulan di negara kami, ya Bapa, semoga karya kerasulan di negara kami selalu Kau tuntun agar semakin berkembang dan dapat menyentuh persoalan dan kebutuhan masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Baik, cinta-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Semoga lewat doa permohonan yang baru saja kami sampaikan ini, hati-Mu terbuka untuk mengabulkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan meraja kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan dalam kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa, dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan doa sepanjang tahun, halaman terakhir. Mari kita doakan bersama-sama. Doa sepanjang tahun 2023. Allah pencipta semesta alam, Maha Pengasih dan Maha Rahim, karena kasih dan kesetiaan-Mu yang begitu besar akan manusia dan makhluk ciptaan lain, maka sampai saat ini Engkau masih melimpahkan berkat dan perlindungan kepada kami umat manusia. Engkau telah menciptakan pulau kami dengan berbagai aneka ragam, seperti hutan, air, tanah, bukit, lembah, dan umat manusia. Kami mohon kiranya Engkau tetap menjaga keharmonisan, sehingga pulau kami tetap lestari. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur karena kasih-Mu. Engkau mengutus Putra-Mu ke dunia untuk menyelamatkan kami dan mempersatukan kami dalam persaudaraan sebagai sesama. Kami bersyukur kepada-Mu, terutama karena Yesus Putra-Mu telah memberi kami teladan kesetiaan dan kerelaan berkurban dengan mempersembahkan dirinya sampai wafat di kayu salib, dan melalui Putra-Mu. Bapa yang Maha Baik, kami mohon karunialah roh kebijaksanaan, roh ketekunan, dan roh persaudaraan, serta berilah kami hati yang selalu terbuka kepada sesama kami sesuai ajaran cinta kasih-Mu. Allah Bapa, kami berdoa bagi para pemimpin dan mereka yang memegang kekuasaan dan pengambil kebijakan dalam kehidupan ini, agar Roh Kudus-Mu menerangi pikiran, akal budi, nurani, dan jiwa mereka, agar dapat mengambil kebijakan yang adil dan benar, serta berani berkorban, bersolider, dan berbagi dengan sesama. Kami juga berdoa bagi para tenaga medis, pendidik, birokrat, aparat penegak hukum, politisi, dan mereka yang terlibat dalam pelayanan publik, yang memberikan pelayanan terbaik bagi siapapun yang membutuhkan. Semoga semua orang semakin merasakan kebaikan dan kasih-Mu dalam pelayanan yang dilakukan oleh mereka. Bagi kami yang masih berjuang dalam peziarahan di dunia ini, ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan dan teguhkanlah iman kami, agar kami semakin dapat berbuat kebaikan dan kebajikan bagi sesama yang menderita dan membutuhkan. Sembuhkanlah luka-luka jiwa dan batin kami dengan bilur-bilur dan darah-Mu, agar kami semakin dimurnikan. Sembuhkanlah sakit raga dan jiwa kami, agar kami boleh mewartakan kasih-Mu dalam hidup kami.
Pulihkanlah kehidupan kami dari segala keputusasaan, ketidakberdayaan menjalani kehidupan dengan segala persoalannya. Ya Bapa, berilah hati yang murni, pikiran yang jernih, dan kasih tulus, sehingga kami boleh menjadi saksi belas kasih-Mu yang tak terbagi di tengah bangsa dan negara kami dalam hidup bermasyarakat, tanpa membedakan siapapun sebagai makhluk ciptaan-Mu. Dan semoga kami dapat meneladani serta setia kepada Putra-Mu, Sang Juru Selamat kami. Ya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Bersama para kudus-Mu di surga, kami lambungkan pujian dan syukur kami demi kemuliaan nama-Mu, ya Bapa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama, doa penutup. Allah, Bapa kami yang maha baik, hidup kami tergantung dari kemurahan-Mu. Semoga hidup, rencana, dan karya kami sesuai dengan kehendak-Mu, agar dapat mendatangkan kesejahteraan menyeluruh bagi hidup kami dan dunia sekitar. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Pengumuman dan kolektif. Silakan Pak Arwan. Tidak ada pengumuman kayaknya. Untuk pertemuan terakhir hari apa? Pertemuan terakhir mungkin kita ambil hari Sabtu ya. Sabtu ini ya. Sabtu ini Ya. di rumah saya. Baik. Sabtu Pak Bambang. Oh ini. Sabtu depan. Bukan Sabtu besok. Sabtu besok lah. Sabtu besok lah. Sabtu depan udah tak bisa karena mau Oh, Minggu Sabtu Palma. minggu ini. Sabtu ini terkejut. Sabtu minggu ini maksudnya. Sabtu minggu ini. Sabtu minggu ini. Baik. Minggu ini. Iya, iya. Ke Sabtu minggu ini kan. Iya lain lagi. 2 minggu lagi kan. Iya, iya, sorry. Ini kan Senin. Ingat Senin. Baik. Begini, Jam 7, jam 6.30. Jam 6.30. Kayak sekarang. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengakhiri pertemuan ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup. Lagu penutup nomor 136. Pas belakang. Dengan sukacita. Mulai? Dengan sukacita di hati, lekaslah kita kembali melaksanakan tugas kita bersama Kristus yang menang. Tuhan berkatilah putra-Mu demi dunia bahagia. Perjuangan kita di dunia bagi kerajaan Allah, kerajaan damai dan cinta, kerajaan keadilan. Tuhan berkatilah putra-Mu demi dunia bahagia.